Kembali lagi adegan beralih kepada 38 tahun yang lalu. Tenryubito menjelaskan jika setiap 3 tahun sekali para Tenryubito akan turun ke Marijoa. Di sana mereka akan mengadakan suatu permainan yang sangat kejam yakni berburu manusia. Mereka melakukan permainan tersebut di pulau yang tidak memiliki pemerintahan. Para Tenryubito melepaskan para budak-budak mereka yang bermasalah, kemudian mereka memusnahkan budak-budak tersebut bersama dengan penduduk asli pulau tersebut. Setelah itu, pemerintah dunia akan mengklaim pulau tersebut sebagai miliknya setelah memusnahkan para penduduk di sana. Tahun ini, tempat yang akan dijadikan sebagai permainan mereka adalah God Valley yang letaknya berada di West Blue. Raja God Valley mencoba untuk menghentikan hal tersebut. Namun dia dihabisi nyawanya oleh Saint Vigarland Garling. Saat itu, pertandingan dimulai, di mana para Tenryubito berharap jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh Garling yang kala itu terlihat tampan dan banyak disukai oleh para Tenryubito. Adegan kemudian beralih di mana seseorang mengatakan kepada Saturn jika mereka telah berhasil menangkap seseorang yang kabur yang merupakan anak suku Bagennya. Dilihatkan Kuma diseret ke lapangan oleh budak lainnya. Budak-budak itu sangat takut jika Kuma kabur karena hal itu dapat membahayakan para budak lainnya. Ketika sedang menyeret tubuh Kuma kecil, tiba-tiba saja muncul dua orang budak lainnya dari atas bukit yakni Emporio Ivankov dan juga Ginny. Ivankov menyebutkan jika bocah tersebut adalah hadiah untuk tahun ini yang berasal dari suku Bakennya. Lalu Ginny mengatakan jika kakaknya juga sangat besar, tetapi hanya di bagian kepalanya saja. Orang yang dimaksud Ginny adalah Ivankov. Sedangkan Ivankov tak menggubris omongan Ginny tersebut. Kemudian Ivanov mengatakan kepada Kuma jika dirinya lebih memilih untuk hidup. Lalu dia kemudian bertanya kepada Kuma tentang bagaimana dengan dirinya. Apakah Kuma memilih untuk hidup juga sama dengan dirinya? Atau lebih memilih untuk menyerah dan mati? Kemudian diperlihatkan bajak laut rak datang ke God Valley. Dilihatkan Kaido, Shiki, Charlotte, Lin, dan lainnya di sana. Sementara itu, Monkey D. Garp juga dikirim ke sana untuk menemui mereka. Diperlihatkan juga salah satu kru bajak laut rak lainnya yakni Gloriosa yang berasal dari Amesan Lily. Dalam turnamen budak tersebut terdapat sebuah peti yang akan diberikan kepada pemenang yang ternyata berisikan buah iblis. Di antara buah iblis yang menjadi hadiah tersebut adalah buah iblis milik Kaido dan juga milik Kuma. Di sisi lain dalam kesempatan kali ini, Kuma dan Ivankov memiliki rencana lain yakni mencuri buah iblis tersebut dan segera menggunakannya untuk melarikan diri. Setelah Ivankov berhasil mencuri peti yang berisi buah iblis, tiba-tiba dirinya diserang oleh Big Mom padahal di dalam peti tersebut berisi buah iblis Wowonomi. Sedangkan buah iblis lainnya yakni Niku Nomi berhasil diambil lebih dulu oleh Kuma dan dia pun memakannya. Di sisi lain diperlihatkan kelompok bajak laut Raja datang ke God Valley. Saat itu, Roger masih mengenakan topi jerami yang sebelumnya sudah diwariskan kepada Shanks. Lalu Shanks mewariskannya kepada Luffy saat ini. Berpindah menuju kerajaan Sorbet yang kemudian menjadi tempat bersembunyi bagi Ivankov, Ginny, dan juga Kuma. Setelah 8 tahun kejadian yang menimpa God Valley, diceritakan di kerajaan Sorbet. Hampir 1 dekade telah berlalu setelah Ivankov dan Ginny bertemu dengan Kuma. Saat ini usia Kuma adalah 17 tahun dan dia telah menjadi seorang pendeta. Karena buah iblisnya Kuma kini mampu menyembuhkan orang sakit dan lanjut usia dari rasa sakit yang mereka rasakan. Sehingga Kuma diberi sebutan dengan tangan ajaib oleh orang-orang desa. Sementara itu, Ginny juga saat ini sudah berusia 21 tahun dan sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan sangat populer di kalangan pemuda setempat. Di desa tempat mereka tinggal sedang terjadi krisis di mana banyak warga yang mengeluh tentang raja baru mereka yang berhati dingin dan juga pelit. Dia sering memaksa orang lemah dan sakit untuk membayar upeti kepada dirinya. Di sisi lain dilihatkan bagaimana upaya Kuma untuk menyembuhkan orang lain, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ginny yang melihat hal itu ternyata sedih dan sakit hati karena Kuma jadi pelampiasan rasa sakit orang-orang yang telah dia sembuhkan. Dan ketika Kuma berusia 22 tahun, Ginny secara belak-belakan melamar Kuma. Namun Kuma menolak lamaran tersebut. Kuma tak ingin kejadian yang sama di masa lalunya membuat Ginny sengsara karena menikah dengan ras yang benci pemerintah dunia. Kuma kemudian mengubah topik pembicaraannya, yaitu bercerita tentang Dragon dan pasukan kebebasannya. Dalam percakapan tersebut Kuma menyampaikan bagaimana Dragon yang sangat dia kagumi adalah seorang yang berani yang memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu, Kuma ingin menjadi seperti Dragon dan berlayar di lautan luas untuk menyelamatkan banyak orang. Di sisi lain, Kuma menemukan tentara raja menculik rakyatnya yang mengklaim jika mereka bisa menggunakan rakyat tersebut dengan sesuka hati karena undang-undang yang berlaku di sana. Undang-undang tersebut adalah membagi kerajaan menjadi 2 bagian, yaitu membuang tanah selatan yang terabaikan di mana para orang tua dan juga miskin tinggal di sana.
sedangkan wilayah utara sangat makmur. Selanjutnya Kuma dan Jinny akhirnya dipenjara karena protes dengan kebijakan tersebut. Namun tanpa diduga tentara kebebasan revolusioner membebaskan mereka. Pasukan tersebut dipimpin oleh Dragon dan Ivankov yang kemudian meminta mereka untuk bergabung dan mengubah dunia. Akhirnya Kuma dan Jinny setuju untuk bergabung dengan mereka. Namun Dragon menyadari jika mereka kekurangan sumber daya dan dana yang diperlukan yang kemudian membuat Kuma pada akhirnya kembali merawat gerejanya yang terletak di tanah selatan. Setelah bertahun-tahun Jinny berhasil naik pangkat menjadi anggota angkatan darat di pasukan revolusioner. Dia sangat bersemangat untuk bergabung dengan pasukan Kuma keesokan harinya dalam misi yang sangat penting. Namun sayang markas tentara revolusioner mendapatkan informasi jika Jinny telah diculik. Hal ini kemudian membuat Dragon dan seluruh pasukan revolusioner khawatir dan bertanya-tanya mengenai siapa musuh mereka kali ini. Mereka akhirnya harus terus melakukan rencana tanpa adanya salah satu pemimpin kunci mereka yaitu Jinny. Jinny diculik dan akan dijadikan istri oleh Tenryubito. Seluruh pasukan tentara revolusioner yang bersama dengan Jinny juga sudah dimusnahkan dalam serangan mendadak pemerintah dunia. Pasukan revolusi dan juga Kuma kemudian menjadi semakin ganas dalam pertempuran setelah mengetahui kabar tersebut. Tentara revolusioner menjemput orang-orang dari kerajaan Gua, dan Kuma juga berteleportasi ke pulau lain untuk membantu para pemberontak. Kuma berhasil mengakhiri pertempuran di pulau itu sendirian. Sedangkan Bonnie adalah anak yang lahir dari Jinny dan Tenryubito. 2 tahun kemudian Jinny terjangkit suatu penyakit yang sangat mematikan yang membuat seluruh tubuhnya akan menjadi biru dan kulit mereka akan menjadi keras seperti batu jika terkena sinar matahari. Ini adalah jenis penyakit yang sangat langka dan sangat mematikan yang lebih parah dari penyakit Amberley Syndrome yang pernah menimpa lo dulu. Karena penyakit tersebut, Jinny akhirnya dilepaskan oleh Tenryubito. Dia lalu kembali ke kerajaan Sorbet dan meninggalkan Bani bersama dengan para tetua yang ada di pulau tersebut. Sebelum sempat bertemu dengan yang lainnya, Jinny kemudian meninggal. Kuma yang menemukan Jinny sudah tak bernyawa, kemudian membaringkan Jinny untuk beristirahat. Setelah itu, Kuma memutuskan untuk merawat dan membesarkan Bonnie dengan bantuan dari para tetua. Tak disangka Bonnie ternyata mengedah penyakit Severskia juga yang kemudian membuat Kuma fokus merawat Bonnie dan keluar dari tentara revolusioner. Kuma tinggal bersama dengan Bonnie dalam sebuah gereja. Di sana, Kuma banyak memberikan Bonnie buku-buku tentang berbagai pulau agar Bonnie bisa membacanya. Dia sangat menghindari cahaya alami untuk kesehatan Bonnie agar tidak terjadi hal yang sama seperti Jinny. Namun Kuma harus mengetahui hal yang sangat menyakitkan ketika seorang dokter mengatakan kepadanya jika Bonnie akan mati saat menginjak usia 10 tahun. Bonnie mendengar percakapan tersebut namun dia salah paham dengan percakapan tersebut. Dia malah mengira jika dirinya akan sembuh ketika berusia 10 tahun. Sementara Kuma yang melihat kebahagiaan Bonnie tersebut tidak mampu untuk menyampaikan yang sesungguhnya kepada Bani. Sementara itu mantan Raja Sorbet kembali ke kerajaan Sorbet lalu menghabisi warga yang ada di sana. Dan warga di sana kemudian berbondong-bondong untuk meminta bantuan Kuma. Raja Bekori mendengar berita mengenai apa yang dilakukan oleh kerajaan Gua di sana yakni membakar Great Terminal. Sehingga dia kemudian melakukan hal yang sama di kerajaan Sorbet dengan membakar desa-desa dan juga menembak orang-orang yang melakukan protes. Kuma yang mengetahui hal itu kemudian marah dan menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori sendirian. Kuma kemudian menjadi raja baru di kerajaan Sorbet atas permintaan rakyat di sana. Namun dirinya ternyata masih tinggal di gereja dan yang menjalankan kerajaan Sorbet adalah Raja Bodog. Suatu hari, Bonnie diketahui memakan buah Toshi-Toshinomi namun tidak secara sengaja. Raja Bulldog kemudian membawa berita buruk kepada Kuma jika mantan Raja Bekori melarikan diri lagi dan saat ini pemerintah dunia malah berada di pihaknya. Pemerintah dunia membantu Bekori agar bisa kembali merebut kerajaan Sorbet. Kuma saat itu berniat untuk menghancurkan Bekori selamanya meskipun setelah itu dirinya tidak bisa lagi berada di kerajaan Sorbet. Setelah berhasil menenggelamkan semua kapal yang membantu Bekori, Kuma kemudian melarikan diri ke laut dan memutuskan untuk menjadi bajak laut. Sehingga membuat dirinya kemudian menjadi buronan dengan harga bounty yang sangat tinggi. Di sisi lain, Bonnie tinggal bersama dengan Connie di kastil kerajaan Sorbet. Dirinya terus mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Bonnie. Kemudian Kuma kembali bertemu lagi dengan Dragon yang kala itu Dragon memberitahu Kuma jika Ivankov dan Inazuma sudah ditangkap dan dipenjara. Sementara itu, Kuma kini sudah menjadi Raja Tilan dan menjadi bajak laut. Cerita berlanjut di Kilas Balik Kuma. Kizaru beserta anak buahnya datang ke markas Dr. Vegapunk. Markas lainnya yang terletak di Penghazer telah meledak yang terjadi secara misterius. Saat itu, Kizaru membawa Danden Mushi Saint Saren kepada Dr. Vegapunk.
Yang mana inti dari pembicaraan tersebut adalah meminta agar Dr. Vegapunk mau membuat Kuma dijadikan sebagai bahan percobaan alias senjata dari manusia yang berbentuk pasifista. Meski pada awalnya Dr. Vegapunk tidak menyetujui hal tersebut lantaran dia sama saja dengan menghabisi nyawa manusia. Dan parahnya lagi, hal itu juga akan membuat Kuma menjadi senjata seutuhnya yang tidak memiliki akal serta perasaan. Namun pada akhirnya, Dr. Vegapunk harus melakukan hal tersebut. Karena Saint Saron telah melakukan hal licik yakni menyendera Bonnie sehingga pada akhirnya operasi pun tetap dilanjutkan. Tak hanya itu, Dr. Vegapunk juga melakukan operasi kepada Bonnie untuk menyembuhkan penyakit langkanya yakni Silver Scale. Setelahnya mereka berdua melakukan operasi yang memakan waktu hampir 2 tahun lamanya. Dan setelah 2 tahun itu, Bonnie kemudian dikembalikan ke kerajaan Sorbet, namun tidak bebas. Karena dirinya selalu diawasi oleh utusan pemerintah dunia tanpa sepengetahuannya. Dan Kuma juga kembali ke sana namun dirinya hanya sebentar. Karena dia hanya mengantar Bonnie untuk dititipkan kepada orang-orang kepercayaannya. Kuma berjanji kepada Bonnie akan kembali menemuinya setidaknya setahun kemudian. Namun di sini Kuma sangat sadar jika hal itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena setelah ini dirinya pasti akan melupakan segalanya dan menjadi senjata bagi pemerintah dunia. Bonnie yang masih kecil tidak tahu mengenai hal itu. Dirinya hanya mempercayai janji ayahnya tersebut. Setelah itu Kuma pun kembali. Di sini dia pada akhirnya bergabung menjadi anggota Shichibukai yang sempat membuat Shichibukai lainnya terkejut dengan kedatangan Kuma kali ini. Kuma kemudian menuliskan surat kepada Bonnie dan mengatakan keadaan Kuma yang saat ini masih berlayar dan dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Kuma mengirimkan surat tersebut dengan sangat hati-hati. Kemudian Kuma tinggal di desa Lufia itu berada di desa Fushia. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kampung halaman Luffy pada 3 tahun yang lalu di Gunung Kolubo Kerajaan Goa East Blue. Saat itu, Kuma tengah memperhatikan ada seorang anak kecil tengah berlatih dan meneriakkan kata Gomomu X. Dia juga telah menghancurkan batu berukuran besar yang membuat harimau dan buaya yang sedang berlatih dengannya menjadi ketakutan. Saat itu, Kuma teringat obrolannya dengan Dragon di kapal. Kuma beranggapan jika Dragon sangat mengenal pulau itu. Kuma mengatakan kepada Dragon jika dirinya pernah bertemu dengan seorang anak muda di desa tersebut. Namun tiba-tiba Dragon menghentikan ucapan Kuma dan mengatakan jika anak adalah titik kelemahan orang tua mereka. Kuma sangat terkejut mendengar hal itu dari Dragon. Dia pun kemudian meminta maaf kepada Dragon serta berusaha untuk melupakan apa saja yang pernah dia lihat. Kembali lagi ke bagian ketika Kuma masih terus mengawasi latihan Luffy. Saat itu, Luffy berusia 16 tahun. Saat sedang asyik mengamati Luffy, tiba-tiba saja ada panggilan yang kemudian membuat Kuma tiba-tiba saja menghilang dengan cepat. Luffy saat itu juga sadar jika ada seseorang yang mengamati latihannya dan berniat untuk mengalahkannya. Ternyata saat itu Kuma mendapatkan panggilan dari pemerintah yang memerintahkan Kuma untuk menghajar bajak laut yang telah menjarah kapal milik pedagang. Kuma lalu melaksanakan tugas tersebut dengan sangat cepat dan mudah. Setelah itu dirinya menuliskan surat untuk Bonnie dan mengatakan jika dunia luar sangatlah indah dan juga dia sangat ingin melihat wajah Bonnie. Dan Bonnie juga merindukan ayahnya setiap hari. Sehingga dia selalu menunggu kiriman surat dari Kuma di kerajaan Sorbet. Ternyata setiap surat yang dikirim oleh Kuma dibaca oleh Alpha yang merawat Bunny. Alpha selalu membaca surat-surat tersebut dan merasa sangat sedih sehingga dia kemudian menyobek surat-surat itu. Lalu Alpha masuk ke dalam kamar Bonnie dan menyuruhnya untuk meminum obat. Meskipun sangat pahit, Bonnie tetap harus meminumnya karena obat tersebut sangat manjur. Padahal yang diminum Bonnie itu bukanlah obat, namun placebo atau obat kosong rasa jeruk. Cerita kemudian berpindah ke laboratorium dari Egghead. Saat itu, kepala Vegapunk sudah tidak besar lagi karena dia telah memotongnya dan menanamkan apel separuh di atasnya. Saat itu, Vegapunk juga telah selesai membuat kloningan Stussy yang nantinya akan menjadi anggota CP0. Dia kemudian melakukan proses selanjutnya kepada Kuma, yaitu memulai proses penghilangan sifat manusia pada otak Kuma saat itu. Di sisi lain, Kuma tetap menuliskan surat kepada Bonnie yang tanpa diketahuinya jika surat-surat tersebut tidak pernah sampai kepadanya. Di tempat lain, saat ini di kerajaan Sorbet sedang dalam keadaan bersukacita karena mereka tengah mengadakan pesta ulang tahun untuk Bonnie. Di saat semua orang sang terlelap karena kelelahan berpesta, Bonnie kemudian diam-diam menggeledah gereja untuk memastikan jika dia akan menemukan surat dari ayahnya. Namun sayang Bonnie tak kunjung menemukannya. Adegan kemudian berpindah ke markas pasukan revolusi di Batigo, yang mendengar kabar jika Kuma telah menyelamatkan pasukan revolusi yang tengah terdesak oleh angkatan laut. Namun Kuma kemudian langsung menghilang tanpa mengatakan apapun.
Sehingga dragon beranggapan pasti Kuma memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya melakukan hal itu. Di sisi lain di kerajaan Solobet terdengar kabar yang menggembirakan. Hal itu karena Bonnie sudah dinyatakan sembuh dari sakitnya dan juga permata biru yang ada di wajahnya juga telah menghilang. Namun Alpha masih tidak mengizinkan Bonnie untuk pergi kemanapun meskipun dirinya telah sembuh. Connie saat itu menyadari jika Alpha adalah utusan pemerintah dunia, karena dirinya telah mengetahui rahasianya setelah mereka keceplosan saat mabuk dalam pesta. Oleh karena itu, Connie juga tidak percaya jika selama ini Kuma tidak pernah mengirimi Bonnie surat, sehingga Connie berinisiatif agar Bonnie bisa kabur. Connie kemudian menyuruh Bonnie pergi ke dermaga dan berlayar bersama Gio-Gio, Toh, Potato dan lainnya untuk mencari keberadaan Kuma. Akhirnya Bonnie bisa melarikan diri atas bantuan Connie dan juga Gio-Gio. Alpha yang mengetahui hal itu sangat marah dan pergi ke dermaga untuk mencari keberadaan Bonnie. Alpha kemudian melompat untuk bisa sampai ke kapal Bonnie. Namun hal itu bisa diatasi oleh Bonnie yang memukul Alpha dengan tangan besarnya yang mirip dengan mode Gigandi milik Luffy. Akhirnya Bonnie bisa selamat dari belenggu Alpha dan juga pemerintah dunia. Setelah itu, berita mengenai kaburnya Bonnie sampai kepada pemerintah dunia, yang kemudian membuat kapal Bonnie Jetty terkenal dan menjadi bajak laut yang sangat dicari. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan peristiwa di Trailer Bark Sabaody dan Submit World dari sudut pandang Kuma. Saat itu, Kuma juga pernah mengatakan kepada Dr. Vegapunk jika Luffy adalah orang yang akan menjadi penyelamat dunia dan dia sangat meyakini hal itu. Semula Dr. Vegapunk tidak setuju untuk menghapuskan kepribadian dan ingatan Kuma secara menyeluruh. Namun Kuma bisik keras agar Dr. Vegapunk melakukannya. Dr. Vegapunk tidak bisa menolak hal itu. Dia kemudian setuju untuk menghapuskan semua ingatan Kuma dan menyimpannya di Popo Bubble. Sebelum melakukan operasi, Kuma mengatakan sesuatu kepada Dr. Vegapunk. Kuma meminta kepada Vegapunk agar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada Bonnie atas namanya yang kemudian sukses membuat Dr. Vegapunk ikut menangis. Dr. Vegapunk sangat tersantu dengan pengorbanan Kuma. Menurutnya kematian Kuma akan membuat semua orang yang menyayanginya sangat sedih. Cerita berlanjut pada masa sekarang di mana Bonnie tidak berdaya berada dalam cangkraman Gorosa Saron raksasa. Gorosa Saron juga semakin membuat Bonnie sedih karena dirinya lah yang telah membuat keluarga Kuma mengalami nasib yang malang, sehingga membuat Bonnie semakin membenci Saron. Fakta lain juga terungkap jika ternyata Gorosa Saron pernah melakukan uji coba atau suatu eksperimen terhadap Juribani di masa lalu. Sehingga terungkap jika semua kekuatan yang dimiliki oleh Bonnie saat ini adalah hasil dari eksperimennya. Bonnie semakin membenci Saron dan terus berusaha melawannya dengan semua kekuatannya. Namun sayang Bonnie sudah tidak sanggup lagi menghadapi Saron saat ini. Di tengah-tengah kebimbangan Bonnie, tiba-tiba semua menjadi kacau setelah sosok Kuma datang di tengah-tengah pertempuran itu. Saron yang melihat hal itu juga sangat terkejut. Kuma tidak bisa dihentikan oleh siapapun di sana. Kemudian Bonnie menyadari jika ayahnya telah datang dan terus memanggil ayahnya tersebut. Saturn sangat terganggu dengan kebisingan itu dan melempar Bonnie hingga Bonnie terjatuh. Kuma yang melihat hal itu kemudian segera meraih Bonnie dan melindunginya dari serangan Saron selanjutnya. Kuma sangat marah melihat Saron, dan hal itu sukses membuat Saron sangat heran sekaligus terkejut melihat apa yang telah Kuma lakukan. Saron dan juga Vegapunk sangat kebingungan karena melihat Kuma masih bisa bergerak bebas padahal tombol save distract telah ditekan. Dan juga masih membingungkan bagaimana Kuma bisa tahu jika Bonnie berada di Pulau Egghead. Kuma akhirnya terlibat pertarungan dengan Saron yang membuat Saron akhirnya terempas dan tertimpa reruntuhan. Sementara semua orang juga tidak menyangka karena baru kali ini ada seseorang yang bisa melawan salah satu Gorosei yang sangat kuat. Sementara itu, Bonnie kemudian memeluk Kuma dan mengucapkan kata terima kasih kepada ayahnya. Bonnie juga mengatakan jika dirinya sudah melihat semua masa lalu Kuma, serta sudah mengetahui bagaimana wajah cantik ibunya. Saturn kemudian bangkit dan hendak menyerang Kuma dan Bonnie, namun dihentikan oleh Sanji. Kizaru yang melihat hal itu kemudian merasa takjub dan heran dengan semua perkembangan topi jerami yang semakin kuat. Sementara itu, dia juga kemudian bangkit dan hendak membantu Saron karena dirinya menyadari jika kini situasi semakin sulit apalagi setelah datangnya Kuma. Saron kemudian sangat marah. Dia kemudian mengatakan jika pulau itu telah mengancam seluruh dunia dan harus segera dihancurkan beserta semua isinya. Saron juga memerintahkan semua armada perang untuk segera membidik dan menghancurkan semua jeti abu atas nama keadilan. Diperlihatkan Saron dengan wajah menakutkan. Saron yang sangat marah dan sangat mengutuk mereka yang telah menjadi pengkhianat, yaitu Kuma dan juga seorang bajak laut yang bisa membangkitkan kekuatan kuno dewa yaitu Luffy.
Situasi di Pulau Egghead semakin memanas setelah Saran marah besar dan ingin segera menghancurkan pulau tersebut. Semua orang berhamburan mencoba untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saran dan juga Kizaru masih berada di pulau. Sementara para pasukan angkatan laut lainnya akan segera melakukan pengaboman. Sementara itu, Vegapunk mencoba bernegosiasi dengan Saran yang terlihat sangat-sangat murka. Vegapunk mengatakan jika Saran tidak harus menghancurkan pulau tersebut. Vegapunk juga mengatakan jika bukannya sudah cukup bagi Saran untuk menghabisi dirinya saja. Vegapunk tidak ingin pulau tersebut hancur, karena di sana terletak banyak sekali penelitian. Yang jika dihancurkan, maka akan membuat ilmu pengetahuan dunia tertinggal 100 tahun. Namun sayangnya Saten tidak mau menerima pernyataan Vegapunk tersebut. Dia ternyata mencurigai Vegapunk yang telah berkhianat dengan pemerintah dunia dan sedang berusaha untuk menutupi sesuatu. Apalagi setelah melihat bagaimana Kuma bisa berbalik menyerang Saran dan angkatan laut lainnya, padahal Vegapunk telah bersumpah jika dirinya sudah melakukan operasi kepada Kuma seutuhnya, supaya dia tidak memiliki ingatan apapun. Saran masih marah kepada Vegapunk dan mengatakan jika kemajuan tidaklah diperlukan bagi dunia. Vegapunk lalu menyebutkan jika ini semua demi kemanusiaan. Namun sayangnya Saran masih saja tidak peduli dan tidak mau menghentikan pengeboman. Vegapunk semakin terpuruk, apalagi setelah Saran mengatakan jika dirinya telah melenyapkan kapal yang membawa beberapa orang yang lolos dari Egghead kemarin. Saran beranggapan jika bisa saja salah satu di antara mereka ada yang mengetahui rahasia mengenai abad kekosongan, sehingga dia kemudian menghancurkannya juga. Saran mengatakan jika semua itu terjadi karena kesalahan Vegapunk juga yang telah menyerat mereka dalam hal ini. Sudah menjadi ancaman dan peringatan bagi siapa saja jika mereka yang melanggar hukum karena melakukan penelitian untuk menggali masa lalu, maka mereka akan segera dilenyapkan oleh pemerintah dunia. Saat ini, semua angkatan laut berhamburan naik ke kapal dan siap untuk proses pengeboman kapal. Di tengah-tengah suasana yang kacau itu, Sanji menyuruh yang lainnya untuk segera menaiki roket vakum dan segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Vegapunk juga masih bersitegang dengan Saturn dan terus mengelur waktu. Sementara Bonnie menanyakan bagaimana dengan Vegapunk yang kemudian dijawab oleh Sanji jika jangan mengkhawatirkan hal itu. Rombongan dari Atlas dan juga Franky yang membawa Kuma dan Bonnie pergi menggunakan roket malah gagal karena digagalkan oleh Kizaru dengan menggunakan serangan Emano Marukumo. Oleh karena kejadian itu, Kuma dan Bonnie akhirnya keluar dari lintasan. Saturn yang melihat hal itu kemudian memerintahkan yang lainnya untuk segera menargetkan mereka. Dia juga berteriak dengan sangat kuat seakan mengejek Kuma yang telah bertindak sangat bodoh karena mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Vegapunk yang melihat hal itu hanya bisa mengatakan dalam hatinya jika setelah dirinya mendengar jika Bonnie telah menjadi bajak laut. Dia selalu berpikir jika skenario terburuk bisa terjadi. Pasifista tidak akan segan menghabisi nyawa meski Kuma adalah ayahnya. Di sisi lain perangkatan laut lainnya yang tengah menemukan keberadaan Luffy segera bergegas untuk menangkapnya. Luffy nampak sangat kekenyangan dan mengatakan jika dirinya sangat kekenyangan. Lalu memperlihatkan suatu adegan mengerikan di mana marinir melihat jika beberapa kapal mereka hancur oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Belum diketahui siapa sekelompok orang tersebut. Para marinir mengatakan jika mereka akhirnya gagal menangkap kapal yang melarikan diri dan harus segera melaporkannya kepada Kizaru. Ada sebuah kapal yang mencoba mampir ke pulau masa depan dengan menghancurkan beberapa kapal marinir dengan maksud yang belum jelas. Di kapal besar tersebut ada sedikit percakapan yang disampaikan. Itu benar-benar terjadi persis seperti yang kita lihat di koran. Sementara di tempat Luffy berada, saat ini sedang dikepung oleh pasukan angkatan laut di making machine yang perutnya besar karena sangat banyak memakan makanan. Para marinir ini kebingungan melihat dia dan ada beberapa yang bilang dia langsung mencerna semua makanan itu. Kita bisa dimakan juga kalau kita terlalu dekat. Jadi dia ternyata bukan manusia. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di dekat mereka.